Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jadi hari ini kami akan mempresentasikan implementasi sistem persamaan linier menggunakan metode aturan Kramer. Nah, saya Muhammad Nafi Ainuriskianto dengan rekan saya Pari Kesit Putra Pratomo akan membahas materi ini secara lengkap. Baik, lanjut. Oke, di sini ada pendahuluan. Jadi pada bagian pendahuluan ini kami akan menjelaskan dasar-dasar tentang sistem persamaan linier atau SPL dan pentingnya metode aturan Kramer dalam menyelesaikan SPL. Nah, metode ini memanfaatkan determinan matriks untuk mencari solusi dari sistem persamaan linier. Lanjut. Baik, selanjutnya ada rumusan masalahnya, yaitu kami membagi menjadi 3 poin di sini. Yang pertama, proses perhitungan yang memakan waktu lama. Yang kedua, risiko terjadinya kesalahan dalam perhitungan manual. Dan yang terakhir yaitu tidak adanya aplikasi yang memudahkan pembuatan soal dengan variasi yang berbeda untuk setiap mahasiswa. Lanjut. Baik, selanjutnya untuk solusi di sini, solusi yang ditawarkan adalah membangun sebuah aplikasi berbasis visual yang mengintegrasikan metode aturan Kramer untuk menyelesaikan SPL. Aplikasi ini dapat secara otomatis menghitung hasil SPL, membantu dosen mempercepat proses koreksi jawaban, serta memberikan variasi soal yang lebih banyak untuk menghindari kemungkinan kecurangan di antara mahasiswa. Baik, Lanjut. untuk strategi yang kami laksanakan adalah memanfaatkan bahasa pemrograman Borland Delphi sebagai alat pengembangan aplikasi, mengimplementasikan algoritma perhitungan determinan dan aturan Kramer ke dalam sistem, dan merancang antarmuka aplikasi yang sederhana dan mudah digunakan oleh pengguna untuk dosen maupun mahasiswa. Jadi apa sih tantangannya? Jadi tantangannya adalah penerapan rumus determinan dan operasi matik secara tepat dalam kode program, memastikan aplikasi dapat menyelesaikan SPL dengan berbagai jumlah variabel, dan mendesain antarmuka yang user-friendly agar hasil perhitungan dapat mudah dipahami. Jadi metode yang digunakan untuk aplikasi tersebut adalah metode Kramer yang bekerja sebagai berikut: mengubah sistem persamaan linear menjadi bentuk matriks koefisien dan membuat beberapa matriks baru dengan mengganti salah satu kolom koefisien dengan kolom hasil, lalu menghitung determinan dari matriks utama dan matriks hasil penggantian kolom. Bisa dilihat dari X inverse adalah determinan A inverse dengan determinan A. Nah, salah satu kasus nyatanya adalah salah satu kasus nyata penerapan matriks adalah dalam analisis arus listrik pada jaringan rangkaian listrik. Menggunakan hukum Kirchhoff, pada rangkaian listrik kompleks seperti di gedung, perkantoran, atau pabrik, banyak terdapat resistor, sumber tegangan, dan sambungan semi paralel yang membuat perhitungan arus menjadi rumit jika dilakukan manual. Dengan menerapkan hukum Kirchhoff, diperoleh sistem persamaan linear menggambarkan hubungan antara arus, tegangan, dan hambatan. Persamaan tersebut kemudian disusun dalam bentuk matriks koefisien, dan penyelesaiannya dapat digunakan dengan metode inverse matrix atau aturan Kramer. Lalu di foto-foto ini ada Gabriel Kramer, yang itu metode Kramer, dan penemu matriks yaitu Arthur Cayley. Lalu hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan metode aturan Kramer dalam bentuk aplikasi visual memberikan manfaat nyata dalam proses pembelajaran matematika, khususnya pada materi sistem persamaan linear. Aplikasi ini membantu dosen mempercepat proses koreksi, mengurangi kesalahan perhitungan manual, serta meningkatkan variasi soal bagi mahasiswa. Hal ini membuktikan bahwa konsep matris dan SPL yang sangat relevan untuk diterapkan dalam dunia pendidikan modern dan mendukung efektivitas proses belajar mengajar. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Lalu di sini ada daftar pustaka kami, di mana kami menggunakan artikel jurnal ilmiah dari Rina Chandra Norsandi, yaitu implementasi sistem persamaan linear menggunakan metode aturan Kramer. Nah, jadi di jurnal beliau ini dia menggambarkan aplikasi yang telah kami jelaskan tersebut seperti ini. Aplikasi yang membantu dosen mempercepat proses koreksi. Oke. Lalu kami mengakses jurnal ini pada 24 Maret 2025 dari link berikut. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.